道中を楽しんでる最中だ。だからもしお前の行き先が将来俺と重なるようなら、道草を楽しみ、大いにね。欲しいものより大切なものがきっとそっちに転がってる。Kita pernah nggak nih udah merencanakan tujuan hidup dengan matang, tapi di tengah jalan kita nemu situasi yang bikin kita lebih tertarik dari tujuan itu sendiri. Jing Fricks adalah salah satu karakter misterius di anime Hunter x Hunter yang kita bahkan nggak dikasih tahu secara detail apa kemampuannya dan sekuat apa dia. Yang jelas dia adalah ayah dari Gon, si tokoh utama dari anime ini. Di episode terakhir animenya, kita disajikan momen happy ending di mana akhirnya Gon bertemu dengan ayahnya dan saling bercerita satu sama lain sebagai ayah dan anak. Jing bercerita bahwa ia sangat berantusias terhadap apa yang gak bisa dia lihat di depan mata atau mencari apa yang gak dia ketahui. Dari perjalanan untuk mencapai tujuannya itu, dia menemukan makna penting dan menceritakannya pada Gon bahwa suatu saat kita akan berhenti di suatu titik yang secara kita tidak sadari akan menganggap momen itu lebih berharga daripada tujuan itu sendiri. Saat kita beranjak dewasa, kita udah mulai berpikir tentang tujuan hidup. Mau dibawa kemana sih hidup kita nih supaya tetap jalan dan terarah. Kita asumsikan dulu bahwa setiap tujuan hidup itu adalah hal yang baik, setidaknya untuk diri kita sendiri. Dan untuk mencapai itu, kita mungkin udah menyiapkan diri dengan segala resiko dan tantangan yang akan datang nanti. Suatu saat kita akan merasakan momen yang membuat kita berhenti di satu titik. Bisa jadi ada musibah, tergoda sama dunia rebahan, atau episode cinta yang berkepanjangan. Bisa jadi kita akan lupa sama tujuan itu sendiri. Semua hal itu ya udah wajar dan kita udah harus siap kapanpun itu terjadi. Kita nggak bisa maksa skenario hidup kita itu sempurna tanpa hambatan. Bahkan di balik kisah-kisah orang sukses pun pasti ada hal-hal yang nggak mereka suka, tapi ya mereka harus terima. Jing bercerita kepada Gon bahwa ia menemukan sesuatu yang lebih penting daripada tujuan itu sendiri, yaitu merasakan ikatan yang menurutnya sangat bernilai. Sosok orang-orang yang membantunya secara sukarela untuk mencapai tujuannya telah memberikan hal yang sangat berkesan dalam hidupnya. Dia berkata bahwa kita harus menikmati setiap perhentian di tengah-tengah mencapai tujuan kita. Setiap dari kita pasti udah punya bayangan bahwa keberhasilan kita untuk mencapai tujuan itu nggak akan selalu 100% pasti berhasil. Itulah kenapa kita harus menikmati setiap perhentian apapun tujuannya. Saat kita berhenti atau stuck di momen tertentu, kita bisa santai dulu sambil ngopi dan coba inget-inget apa aja hal yang udah kita lewatin, apa aja yang udah kita dapetin, dan apa aja yang udah berubah. Bisa jadi kita udah ngelewatin banyak hal penting yang udah Tuhan tunjukin, cuma kitanya aja yang gak peka. Sesederhana kita ngeliat foto-foto atau video lama kita, pasti ada sensasi di mana kita senyum-senyum sendiri, malu, atau ngerasa salting. Kita nggak akan tahu kapan Tuhan memberikan pelajaran yang sangat berharga dan berkesan dalam hidup kita. Kadang kita terlalu fokus dengan tujuan yang bisa bikin kita jadi orang yang terlalu obsesif. Dan akhirnya kita nggak nikmatin hidup karena apa yang ada di kepala kita ya cuma tujuan, berhasil, dan selesai. Mata kita tuh udah ditutup untuk melihat kiri kanan yang sebetulnya banyak hal-hal indah yang bisa kita nikmatin. Nah, kalau udah begitu apa bedanya sama delman? Kita perlu tahu bahwa menyelesaikan tujuan hidup yang udah kita rancang itu bukan suatu kewajiban mutlak. Saat kita udah merancang tujuan hidup, kita hanya sedang memberikan proposal rancangan kepada Tuhan. Apakah itu diterima atau enggak, ya udah itu urusan Tuhan. Kita pun harus terima ketika suatu saat rancangan kita direvisi. Jadi ya udah, positive thinking aja. Tuhan lebih tahu skenario apa yang lebih cocok buat kita. Gak perlu ngerasa bersalah ketika kita lihat orang lain udah berhasil atau punya status yang lebih tinggi. Karena Tuhan tidak menciptakan dunia ini hanya untuk memilih orang-orang yang telah berhasil dengan tujuannya. Tapi lebih ke arah mensyukuri apa aja ya fasilitas yang udah Tuhan kasih dan kita bisa nikmatin. Dalam perjalanan hidup kita berhak untuk melakukan langkah serius.
untuk mencapai tujuan, tapi perlu dipahami bahwa jalan tol yang panjang pun akan tetap membutuhkan rest area agar kita bisa istirahat dan tetap menikmati perjalanan dengan nyaman. Oke, itu aja dari gua. Thank you.道草を楽しめ。大いにな。欲しいものより大切なものがきっとそっちに転がってる。